Ya, teman-teman, Ren, sehat, happy, ya. Siapin kopi, teh, kacang, buat nonton ini. Acara ini masih di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Dan saya bersama seorang tokoh perempuan yang hebat dari Jogja, Mbak Krisna Dewi. Krisna Dewi apa Dewi Krisna? Krisna Dewi. Krisna Dewi ya, General Manager Garuda Indonesia, Jogja. Kantor cabang Yogyakarta. Kantor cabang distrik ya? Iya, District Manager. GM Garuda Indonesia Distrik Jogja. Ya. Itu atau cabang ya? Cabang atau distrik. Ya. Sejak kapan, Mbak? Saya sebagai GM sejak tahun 2022, Pak. Ya. Ya. Tapi kayaknya di Jogja udah lama ya? Iya, saya di Jogja sudah lama. Sejak tahun berapa? Udah lama banget ya, Pak. Lama ya? Iya. Pertama apa dulu di Jogja? Saya sebelumnya di Jogja memang sebagai sales, Pak. Sales ya? Ya, sales dan marketing, kemudian sebagai HRD juga, human capital, kemudian sebagai manager service, kemudian sekarang sebagai GM. Pernah di protokol GM ya? Iya, betul. Iya. Sekretaris GM juga pernah, Pak. Ya. Betul. Jadi semua unit sudah saya putarin di Jogja. Jogja? Di Jogja, iya. Dari, sudah berapa kantor? Mulai dari Hotel Garuda, kita pernah di Hotel Ina Garuda, kantor Garuda, kami ya, iya, Pak ya. Kemudian kembali lagi sekarang kantor kami di Hotel Royal Ambarukmo. Iya. Ya. Terus ada kantor di Yogyakarta International Airport Ada juga, kantor ya? juga di Yogyakarta International Airport. Oke. Ya. Nah, Mbak Krisna apa Dewi? Krisna, Pak. Ya. Sebagai GM Jogja, sekarang menangani berapa penerbangan Garuda Indonesia? Kalau Garuda Indonesia dari Jogja, kami menangani 3 rute jadinya, Pak, sekarang. 2 rute domestik dan 1 rute internasional. 2 rute ini Jogja Cengkareng, Jakarta, dan YIA Denpasar, Pak. Oke. Internasionalnya Jogja Jeddah, kita terbang langsung Jogja Jeddah. Langsung ya? Iya, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu? Iya. Langsung ya, luar biasa. Iya. Nah, untuk yang domestik ini, 2 rute itu per hari berapa? Yang domestik ini 2 rutenya dari Jogja ke Jakarta, kami ada 4 kali, Pak. 4 kali per hari? 4 kali per hari, dari pagi jam setengah 7, kemudian jam 10 pagi, ada jam setengah 2 juga, dan terakhir jam 16.55. Terus ke Bali? Ke Denpasarnya kita seminggu 5 kali. Kalau 5 ke kali Jakarta ya? kita setiap hari, kalau ke Jakarta kita seminggu 5 kali, Ya. kecuali hari Senin Kamis. Selebihnya kita seminggu 5 kali di jam 14.50. Oke, kalau dibandingkan dulu masih di Adi Sucipto masih aktif Iya, ya? Itu iya. berapa rute, berapa hari berapa kali dulu? Kalau dulu di Adi Sucipto memang Garuda ada 18 rute ya, Pak. 18 ya? 18 kali penerbangan dengan hari? beberapa rute. 10 rutenya itu ke Denpasar, kemudian 3 rutenya ke Denpasar, 10 rute ke Cengkareng, 3 rutenya ke Denpasar, kemudian selebihnya itu ada yang ke Balikpapan, ada yang ke Ujung Pandang, seperti itu. Nah, kapan kira-kira kembali seperti itu? Semula ya, secepatnya ya. Masyarakat Kita lihat animo masyarakat untuk bepergian ini udah semakin meningkat, jadi ya nanti kita juga akan menambah pesawat juga. Ada rencana kira-kira? Ada rencana kami menambah flight lagi untuk ke Jakarta, Pak. Jadi sekarang yang 4 kali, rencana kami akan menambah menjadi 5 kali. Bulan Kami depan? lihat dulu kemungkinan di bulan Oktober. Oktober ya? Kalau tidak ada halangan ya. Iya. Iya. Nah, terus kalau yang internasional ini kan termasuk berita yang sangat menarik ya. Iya. Tiba-tiba Garuda Indonesia dari YIA langsung Dari Jeddah. YIA langsung Jeddah. Sabtu. Hari Sabtu. Jam berapa? Hari Sabtu jam 11, Pak. Nah, 11.05. itu penumpangnya khusus umroh? Penumpangnya untuk saat ini khusus umroh. Namun demikian apabila ada Mau wisata bisa juga kan? untuk saat ini khusus umroh. Ya, kalau wisata umroh bisa, Pak. Wisata umroh ya? Iya, Tinggal iya. rutenya nanti kemana lagi gitu Iya, ya? betul. Tapi untuk umroh ya? Untuk umroh. Untuk saat Nah. ini untuk umroh, untuk penumpang umroh. Sudah terbang berapa kali ini? Sudah terbang 2 kali, Pak. Ya. Kita buka sejak 12 Agustus. Animonya bagaimana? Sampai saat ini animonya bagus, Pak. Bagus ya? Iya. Sampai Karena jadwal ke depan juga bagus, Pak. Iya. Karena kan terbang langsung ya, Pak ya. Ya, berapa kapasitas? Kapasitasnya 24 bisnis, 277 ekonomi. Pakai Boeing Pesawat Airbus, Pak. Airbus? Ya, 300. 300 ya? Iya. Berapa 300 penumpang ya? Ya hampir 300, gitu ya? 277 ya. Nah, itu berapa jam, Mbak? 10, YIA lebih Jeddah? kurangnya 10 jam, Pak.
10 jam? Iya. Transit kemana? Langsung kan Pak? Langsung? Iya. Kan langsung Non-stop? terbang dari YIA ke Jeddah non-stop. Non-stop? Iya. Wow, ini pemirsa bisa nih ya, merasakan sensasi terbang langsung dari YIA ke Jeddah ya? Iya, langsung Pak ya. Dengan cara daftar umroh. Iya. Iya kan? Iya, Daftar umroh. betul. Jadi bisa umroh karena ada suatu keinginan untuk merasakan Iya, keindahan di Garuda ke sana. betul, betul, betul. Nah, kalau fasilitas daya tarik untuk konsumen yang diberikan Garuda saat ini apa? Kami Garuda Indonesia senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik buat customer ya Pak ya. Seperti fasilitas kami juga masih tetap menyediakan kantor penjualan di Hotel Royal Ambaruk Mall, kantor penjualan kami. Kalau penumpang yang di Jogja, Jakarta ingin beli tiket atau apa yang tidak bisa online, kami masih bisa menyediakan Langsung ya? kantor penjualan. Kemudian kami juga bisa juga di bandara juga ada kantor penjualan kami. Terus lewat web juga bisa, lewat Apple Store Garuda juga bisa Pak. Jadi berbagai macam pelayanan kami lakukan, seperti kami menyediakan kursi roda juga kami siapkan. Kami juga menyiapkan unaccompanied minor, itu artinya anak-anak yang bepergian sendiri, itu bisa juga nanti kami akan Mengawal ya? mengawal sampai di tempat tujuan, sampai sampai bisa dijemput oleh keluarganya. Oke, Gitu, Pak. gitu ya? Iya. Mengenai layanan seperti gift atau diskon atau promo sebagainya, apakah masih ada? Masih Pak, masih seperti hari Jumat ini kita masih ada promo-promo juga Pak. Jadi bisa langsung melihat di medsosnya Garuda Indonesia gitu, bahwa kita update selalu promo-promo yang Apa kita aplikasinya? berikan. Di Garuda Indonesia Pak, di IG-nya Garuda Indonesia ada. IG-nya Iya. Indonesia ada Atau ya? enggak di sosial media kami semua juga, teman-teman semua juga kita pasti blast untuk harga-harga itu. Iya. Saya sebagai GM juga memang lebih sering di bandara ya Pak, lebih sering menyapa customer itu juga mereka menyatakan memang cinta dengan Garuda. Jangan sampai ada Ya memang apa-apa. mereka tidak Iya. bisa pindah ke lain hati Iya. gitu Pak ya. Jadi customer yang saya sampaikan itu juga bangga sekali bisa terbang lagi Garuda gitu. Kalau mungkin Mbak Krisna tahu ya, jumlah rute sekarang Garuda keseluruhan ada berapa? Kalau lebih kurangnya ya Pak, karena Lebih kan kami kurangnya. terbangnya domestik hampir semua provinsi kita terbang ya Pak. Sudah ya? 39, sudah kita buka rute semuanya. Kemudian internasional kita sudah buka juga ke Amsterdam, kita sudah buka. Oh, buka lagi? Oh sudah, memang sudah dari dulu nggak pernah tutup Pak Nggak kalau pernah tutup Amsterdam. nih Ya, Amsterdam. walaupun Oh. pandemi kita masih tetap terbang. Jadi ada Amsterdam, kemudian Tokyo, ada ke Haneda, kemudian ada ke Melbourne, ke Sydney, ke Seoul, kita ada Hong Kong juga, ya ke Shanghai juga ya. Sudah buka beberapa rute internasional. Oh iya, sudah mulai pulih Sudah ya? mulai betul ya? pulih ya. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin kira-kira jumlah armada total sekarang berapa? Total jumlah armada kami sama Citylink ya Pak ya 126. Di mana 126? iya, dengan Citylink ya Pak. Kan kami Garuda Group sama Citylink yang kurang lebihnya di Garudanya 66 pesawat, lebih kurangnya ya Pak. Oh, Ya. loh. Padahal sebelum pandemi ya tahun 2015-an gitu ya, Ya. itu sempat jumlah berapa ya pesawat Garuda? Sebelum pandemi ya Pak ya. Ya. Terbanyak pernah tahun berapa itu sampai jumlah berapa? Armada. Ya mungkin dulu memang sebelum pandemi memang ada beberapa, lebih banyak daripada 126 ya Pak, karena pandemi. Jadi untuk Garuda dan Citylink itu Ya. sekian Pak, 66 Ya. pesawat. Nah, Garuda Citylink sekarang satu manajemen. Iya, Satu Citylink grup? anak perusahaan Garuda. Anak perusahaan ya? Iya. Tapi perkembangan Citylink juga cukup Bagus bagus ya. juga, bagus Pak, bagus. Rute-rute yang dulu mungkin Merpati itu ya, Ya. rute-rute jalur pemula itu Iya, sekarang diterbangnya oleh Citylink Citylink. bagus sekali ya. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Krisna ya, memang tidak bisa dipungkiri Garuda Indonesia kan terpaan beritanya kan Iya. seperti itu ya, Iya. dan itu dialami juga oleh maskapai yang Iya. lain. Tapi kalau Garuda kan perbedaannya bahwa Garuda itu maskapai nasional, penerbangan nasional, dibanggakan dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Iya. Nah itu apakah seperti itu betul pemasukan yang Mbak
Krisna terima sebagai seorang GM? Animo masyarakat, harapan masyarakat itu. Iya, harapan masyarakat, harapan customer kami, terutama saya sebagai GM juga memang lebih sering di bandara ya Pak, lebih sering menyapa customer-customer, itu juga mereka menyatakan memang cinta dengan Garuda. Jangan sampai ada Ya apa-apa. memang mereka tidak Ya. bisa pindah ke lain hati Iya. gitu Pak ya. Jadi customer yang saya sampaikan itu juga bangga sekali bisa terbang lagi Garuda gitu. Jadi walaupun Jogja ini rutenya masih seperti itu, jumlah rutenya Iya. sama jumlah flight-nya, Iya. tetap aja orang menunggu dan Iya, naik iya. ya. Penumpang kami bagus Pak dari Jogja. Gitu ya? Iya. 4 flight kami ini hampir setiap hari penuh. Gitu ya? Iya. Iya. Itu seperti udah mulai seperti dulu ya? Ya, sudah mulai seperti Tinggal dulu, nanti Pak. nunggu jumlah flight-nya toh. Kalau 10 Iya. flight ya akan penuh gitu ya mungkin. Amin, Amin ya. Pak ya. Iya. Walaupun persaingannya seperti itu ya. Iya, persaingannya memang ketat. Karena memang ya maskapai bersejarah bagi masyarakat Indonesia Ya, ya. betul, Pak. Maskapai Indonesia ya, Pak. Iya. Nah, Flag carrier. untuk Mbak Krisna sendiri sebagai GM perempuan ya, Iya. apakah ada suatu kesulitan menyangkut tantangan sebagai GM sebuah maskapai penerbangan? Apa? Tantangan pekerjaan pasti ada ya, Pak. Tapi itu pasti bisa dilalui Iya. dengan baik lah, Pak ya. Karena sudah dengan maskapai Garuda Indonesia dengan manajemen yang sudah bagus, penanganan delay misalnya ke penumpangnya juga bagus. Jadi saya sebagai GM tinggal menjalani saja. Ya. Sudah berapa tahun Mbak Krisna di Garuda Saya di Indonesia? Garuda baru 30 tahun, Pak. 30 tahun. 30 tahun. Baru ya, Pak ya? Baru 30 tahun. Saya masuk tahun 93. Itu kalau boleh tahu masa tugas itu berapa tahun maksimal? Kalau di Masa sebagai pensiun GM itu? 57 tahun ya Pak ya. Wah, masih lama ya? Iya. Jadi memang saya berawalnya memang sebagai pramugari ya kan Pak. Di Garuda. Awal karir saya di Garuda Oh, sebagai jadi pramugari. sudah sebagai karyawan pramugari ya, itu lulus SMA ya berarti ya? Iya, lulus SMA. Namun demikian saya melanjutkan pendidikan juga setelah saya di darat. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, masih 27 tahun lagi ya? Jadi sekarang, iya kan? Kalau sampai usia, iya kan? Ya enggak Pak. Ya, iya dong. Kan usianya kan, itu Iya, kan iya. batasannya. Ya. Nah, mengenai sentuhan artistik di Garuda Indonesia, apa Mbak yang baru setelah pandemi ini? Terutama pelayanan sih Pak. Ya, Artistiknya cuma pelayanan kami kepada penumpang lebih kami kuatkan lagi Pak, memberikan servis kepada penumpang. Kami sekarang ini lagi menekankan servis kepada human penumpang. hospitality-nya lebih. Hospitality-nya lebih kami kuatkan lagi karena kalau untuk airline semua airline jualan tiket kan Pak. Ya, betul. Tapi karena kami service airline jadi kami lebih tekankan kepada servis. Jadi penumpang tidak hanya sebagai penumpang, tapi Betul. sebagai saudara. Iya betul, makanya kami ada tagnya, slogannya itu adalah because you matter, itu bahwa penumpang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kami. Siapapun itu. Mengenai seragam atau aksesoris pesawat, warna masih tetap ya? Apa ya Pak? Seragam, Untuk saat ini masih. interior Iya, dan sebagainya. sampai saat ini masih tetap Pak. Terus untuk konsumsi di pesawat, Masih Pak, masih sama. masih sama ya? Seperti sebelum pandemi ya. Sudah kembali normal sekarang semuanya Iya ya. Pak. Iya. Tinggal ini kan menambah rute ya. Kalau Mbak Krisna Iya. sendiri misalnya ini ditambah rutenya, ditambah flight-nya Iya. per hari itu, Iya. feeling juga pasti dipenuhi ya? Pasti Iya, gitu ya? betul Pak. Cuman masalahnya penambahan flight itu kan urusannya panjang, Betul. gitu. Iya. Tidak bisa semata-mata. Tapi yakin Yakin Pak, yakin. Karena sebelum waktu pandemi masih satu flight gitu kan Pak. Sejak pandemi kan pasti semua airline juga iya ngerem semua. Iya, iya. Jadi kita sempat satu flight, kemudian sekarang kan sudah menjadi 4 flight, itu kan sudah Iya. artinya animo masyarakat itu sudah besar untuk bepergian. Nah, apalagi kalau misalnya ada kesempatan kami bisa buka flight, ya kami buka flight juga. Iya. Dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan. Betul, nah, itu betul. yang nggak mudah kan itu. Iya, Nambah mempertahankan. flight cepat banyak bisa, Iya. tapi kualitas kan. Iya, kami lebih kepada menitik beratkan pelayanan sih Pak. Oke. Apa makna bagi Mbak Krisna dengan adanya Yogyakarta International Airport ini? Kalau kami di airline dengan adanya Yogyakarta International Airport ini sangat bangga ya Pak. Dan juga bisa menerbangi penerbangan internasional yang seperti tadi disampaikan bahwasannya bisa terbang langsung dari YIA ke Jeddah.
bandara ini bisa landing pesawat-pesawat besar wide body itu bisa landing. Jadi kami kan lebih mudah apabila penumpang kami begitu penuh, kami bisa mendatangkan pesawat bigger, Pak. Jadi Airbus itu bisa datang ke Jogja. A380 bisa? Bisa datang ke Jogja, Bisa. iya. Jadi kami datang 777 juga bisa ke Jogja kan, Pak. Iya. Oke. Boeing 777 bisa ke Jogja. Jadi kami bisa mengakomodasi kebutuhan passengers itu penumpang itu secara cepat gitu. Iya, iya. Karena pesawat yang datang ke Jogja Boeing 737, terus tiba-tiba isian pesawatnya itu penuh, banyak, kami bisa mendatangkan pesawat bigger. Kemudian bandara YIA ini juga sekarang kan bisa ditempuh dengan berbagai transportasi ya Pak ya. Ada kereta, kemudian ada kendaraan juga, ada bis juga, ada damri. Dan yang menarik, ya. Sependapat nggak ya bahwa sekarang ini setelah jalan itu nggak diperbaiki, ya, sudah selesai, ya. 1 jam. Iya betul. Dari titik 0 km ya. Iya. 1 jam sampai 1 jam. pintu gerbang, bener ya? Iya betul. Nah, kalau misalnya kita ngitungnya dari Condong Catur atau Kalasan atau gunung gitu ya lain soal ya kan. Betul. Tapi titik 0 km kantor pos sampai pintu gerbang 1 jam. 1 betul jam, ya? betul. Nah, ini testimoni nih ya teman-teman. Iya. Dan jalannya mulus ya Pak? Mulus ya, sekali. Iya. Dan pinter-pinternya kita di jalan nasional itu kan jalurnya banyak. Betul. Ini jalan sebelah kiri terus, aman udah. Betul. Ya, kalau ngikutin truk atau sebelah kanan, nah itu baru bisa lama. Iya. Mudah dijangkau. Sekarang bandara YIA mudah dijangkau. Iya. Nah, harapan apa dengan adanya YIA ini atas pertumbuhan masyarakat sekitar dan Jogja? Ya harapannya bandara ini senantiasa memberikan bersinergi dengan masyarakat sekitarnya juga, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya pastinya, dan penumpang semuanya itu kan bangga lewat bandara YIA. Gitu ya? Setiap penumpang kami yang turun juga mengatakan, wah bandaranya ini bagus dulu sekali. ngeluh jauh, sekarang udah mulai hilang itu ya? Ya, karena sudah ada kereta, Pak. Iya. Transportasi sekarang sudah semakin banyak, semakin cepat juga ke bandara yang dulu bisa ditempuh 1,5 jam sampai 2 jam ya, Pak. Karena ada perbaikan jalan, tapi sekarang bisa lebih cepat lagi. Iya. Tidak sekedar harga ya, pasti faktor. Mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Itu sih yang seperti diutamakan. Ketentraman dalam terbang. Iya, nyaman dan safety dan servisnya itu yang mungkin penumpang harapkan. Dan menurut Mbak Krisna, apakah masyarakat Jogja semuanya sudah menyadari akan keberadaan YIA? Sudah menyadari, karena sering juga di YIA ini tidak hanya penumpang yang berangkat naik pesawat aja yang main ke YIA kan Pak? Wisatawan, iya, wisatawan juga. Jadi YIA ini tempat untuk berwisata. Ya. Mungkin baru satu-satunya destinasi di Indonesia ini bandara yang sebagai tempat wisata. Gitu ya? Iya. Ini objektif dari Mbak Krisna ya? Betul. Karena kami melihat di kendaraan umum, maksudnya di kereta gitu ya, atau di bus, itu orang-orang banyak, ada keluarga. Gitu ya. Terus kemudian edukasi juga buat anak-anak TK, SD, SMP, bahkan SMA, edukasi juga ke bandara. Ya itu mungkin satu-satunya bandara di Indonesia ya. Karena ini Mbak Krisna udah keliling semua bandara ya, relatif ya? Iya. Karena di sini bandaranya menarik juga ya, banyak event-event yang dilaksanakan di bandara ini ya, tarian, lagu, kemudian banyak penumpang kami yang mengapresiasi. Kalau dibandingkan dengan bandara internasional di luar negeri yang penuh dengan sajian teknologi, bagaimana Mbak? Mungkin lebih bagus. Dengan tarian yang tradisi. Lebih bagus yang tradisi di sini ya, gitu Pak. Iya, lebih menarik yang tradisi di sini. Kesannya bagi seseorang itu bagaimana? Karena begitu sampai di Jogja, ini menurut penumpang kami juga ya Pak, karena begitu sampai di Jogja, landing di Jogja atau mau berangkat lewat YIA, penumpang itu langsung merasakan, oh saya ada di Jogja gitu. Langsung, oh ya saya ada di Jogja, karena langsung musiknya semuanya kan dengan kearifan lokalnya itu. Kalau disajikan kecanggihan teknologi, bisa sama semua ya? Di semua bandara di luar negeri sudah melakukan itu ya? Iya betul. Oke. Nah, kalau dari segi tarif Mbak, Garuda Indonesia bagaimana dalam persaingan tarif ini? Itu kami serahkan kembali kepada customer ya Pak, untuk memilih. Buktinya
naik Oh ya? iya, gitu ya, tetap naik Garuda karena mungkin tidak sekedar Faktor, harga ya, iya, pasti faktor. mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Itu sih yang seperti ketentraman diutamakan. dalam terbang gitu ya. Iya, iya, nyaman dan safety dan servisnya itu yang mungkin penumpang harapkan. Ya. Kalau untuk kargo Mbak, bagaimana Mbak? Angkutan kargo, apakah Garuda juga melayani? Ya, Garuda juga melayani kargo, Pak. Bagaimana itu Untuk, sistemnya? untuk saat ini kargo kami juga bagus juga, Pak, profitnya bagus juga. Jadi pengirimannya bisa ke kantor Hotel Royal Ambarukmo. Oh, Bisa, sama kantor beli tiket itu bisa sama? ada kita satu kantor, Pak. Oh, jadi kalau kita mau ngirim barang bisa ke kantor Bisa, juga Pak. kayak Iya, beli tiket itu ya? bisa, iya. Ngirim barang. Iya, Nah, bisa. kalau itu kapasitas maksimal berapa? Kalau dengan pesawat 737 maksimal 3,5 ton sampai 4 ton. Oh, gitu Ya. ya. Itu bisa mendaftar langsung ke Bisa, Pak. kantor check-in itu Iya, ya? iya. Di kantor kami ada kantor kargonya juga. Dan nanti misalnya pengangkutannya ke lokasi, Pengangkutannya ke lokasi nanti ada juga, kami ada kerjasama juga, Pak, dengan beberapa agen. oh gitu ya? Iya, Jadi bisa langsung dilayani sampai ke Betul. pesawat juga Iya, ya dari betul. tempat. iya, dari kantor hotel. Nah, kalau boleh tahu dari Jogja ini pernah mengangkut kargo paling besar berapa ton? Sering sih, Pak, kalau paling Enggak, yang pernah paling berat gitu. dari Jogja ya pesawat Boeing 737 3,5 ton sampai 4 ton itu, Pak. Beberapa kali? Iya, beberapa kali. Angkut apa Iya. biasanya Mbak? Biasanya itu Genco sih, General Cargo, Pak. Macam-macam, Pak. Oh, beberapa. campuran gitu ya? Campuran. Oh, dari iya. ekspedisi? Iya, campuran dari ekspedisi. Kalau perorangan? Kalau perorangan itu kita biasanya ekspor, Pak. Oh, Ekspor kulit ke Eropa, kemudian daun pakis. Oh, itu langsung dilayani bisa? Bisa langsung dilayani. Jadi Itu dari termasuk- Jogja ke Jakarta, Jakarta langsung Amsterdam. Itu termasuk fasilitas persuratannya segala macam dilayani juga? Iya, dilayani semuanya. Oh, gitu ya? Jadi sudah rapi semua dari Jogja. Mbak Krisna apakah berkenan berbagi nomor kontak? Oh iya, iya, iya. Pemirsa? Iya. Berapa? Silakan. Nomor kontak saya di 0812 156 9796. Ya, oke. Siapa tahu ada yang bisa kontak langsung. Iya, silakan. Mbak Dewi di Jogja ada berapa tahun? Saya di Jogja 21 tahun. 21 tahun? Iya. Sudah bisa dikatakan orang Jogja ya? Rumah Iya, kedua ya? sudah KTP Suami Jogja. orang Jogja ya? Orang Bali, Orang Pak. Bali, tapi Ya, tinggal Jogja kami sudah yang lama. senang tinggal di Jogja. Kita kita main-main bahasa Jawa ya? Dunia Jawa. Saya akan ngomong angka dalam bahasa Jawa, Iya, diterjemahkan bahasa Indonesia. baik. Oke? 6.000 gang 100 wolung doso kali. 6.900. 6.000 gang 100 wolung doso kali. Aduh. 6, Ya, betul. 6, 6.000 6.000, gang 100 6.009. gang Gangsal 100 itu 4 ya, Pak? 5. Oh, 5. 5 6.500, wolung doso kali. 8. Iya, betul. 82. Iya, betul. Pinter. Orang Bali bisa. Kawanewu 203 doso setunggal. 5.000, Kawanewu. 4.000. 4 ya? Ya. 4. Kawanewu kali atus 3 doso setunggal. 42, Ya. 42, 3 doso setunggal. 3. Ya. 4, 2, 3, 1. Ya. Iya, 4.231. Oh, 4.204. Iya. Susah banget ya. 3.153. 3.950. 53. Iya, betul. Pinter. Kalehewu 854. 2.000, Kalehewu 854. 3.000, 2000 berapa, Pak? 800 2.904. 800 804, 2.804. Seket sekawan 5, 54. 54. Susah banget. Enggak lah. Senang sekali ketemu Mbak Krisna. Ya, Kita berdoa semua teman-teman di rumah ya, agar Garuda Indonesia tetap jaya, Amin. semakin sukses, semakin dekat dengan kita, dan kita bisa tetap merayakan kejayaan Garuda Indonesia. amin, amin. Terima kasih Mbak Krisna. Terima kasih, Sampai Pak jumpa Kevin. kawan-kawan. Sampai jumpa.